Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Aksani, perwakilan dari kelas 8C. Lebih saya di sini akan menyampaikan tentang dongeng Sumur Cidewata yang ditulis oleh Irma Suara Kirana. Dongeng ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama sekali dari seorang bernama pemuda dan bidadari sempat menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Kisarena. Pada suatu hari, si pemburu akan berangkat ke gunung bintang mencari dan bertengger di dalam. Namun, tak ada satu pemburu yang bertengger di dalamnya. Aneh, biasanya banyak burung yang bertengger di dahan. Kok hari ini sepi sekali ya? Ucap si pemburu itu. Tiba-tiba terdengar suara perempuan sedang tertawa cekikikan. Suara apa itu? Jangan-jangan hantu. Masa sih siang-siang begini ada hantu? Pikir si pemburu ini. Lama-kelamaan suara itu pun semakin terdengar jelas. Si pemburu pun mencari jejak suara itu. Wah, cantik sekali. Ternyata 7 bidadari sedang mandi di sungai. Setelah itu muncullah si pemburu. Si pemburu pun mengendap-endap sambil mengambil salah satu dari ini dan disembunyikan. Hari semakin sore, si pemburu pun bidadari itu pun akan kembali lagi ke kahiyangnya. Dinda, cepat Dinda, matahari sudah tenggelam. Sebentar kakak, aku masih mencari kalungku yang hilang. Cepat Dinda, cepat, matahari sudah tenggelam. Karena hari mulai gelap, meninggalkan Dinda sendirian di dalam hutan yang sangat luas. Gusti, bagaimana ini? Aku takut sekali. Di sini banyak binatang buas. Itu si pemburu pun menghampiri bidadari itu. Siapa kau? Berani menyentuh diriku? Saya laki-laki sekali. Saya hanya ingin menolongnya. Kalau sendirian di sini, nanti takut banyak binatang buas. Lebih baik naik saja ke saya. Singkat cerita, si pemburu dan bidadari pun menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Kisarena. Pada suatu hari, si pemburu akan berangkat berburu ke hutan dan berpamitan kepada istrinya. Dan akan mikir segalanya membersihkan rumah, jangan sekali-kali membersihkan rumah, biar nanti akan saja yang membersihkannya. Tetapi dalam hati bidadari itu pun terdapat rasa pertanyaan, mengapa rumah tadi tidak boleh dibersihkan? Untuk mengobati rasa penasarannya itu, dia pun menghampiri lumbung padi tersebut. Lihat dari sudut ke sudut, ternyata ada kainnya yang selama ini hilang dan sekarang terkemukan. Gusti, mengapa suamiku tega melakukan semua ini? Mengapa? Bidadari pun menghampiri anaknya yang sedang tidur di dalam air mata. Dan menitipkannya kepada tetangganya yang sedang
sudah kuat. Dia ada apa nih? Saya memiliki saya lihat suami saya menanyakan, bilang saja saya sudah pulang. Satu lagi, kalau anak saya menangis, bukan saja dia bangun, dia pasti dia akan diam. Sampainya dari berburu, si pemilik pun merasa bingung karena istrinya telah kembali ke kahyangan. Setelah tahu bahwa istrinya itu telah pulang, dia pun menangis karena sangat merasa kehilangan. Nyai, mengapa Nyai tega meninggalkan Akang? Padahal Akang sangat menyayangi Nyai dan anak kita. Setelah itu, dia pun pergi ke kahyangan. Sampainya di kahyangan, dia pun merasa bingung karena 7 putri yang berada di sana itu sama mukanya. Tiba-tiba ada lalat putih. Hei pemburu, jangan bingung. Setiap bidadari yang meninggali aku itu adalah istrimu. Mereka pun hidup bahagia di kahyangan. Dan anaknya Kisara Yuda berada dalam bumi dan tumbuh dewasa. Demikian Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salsana Maulita. Saya perwakilan dari kelas 9. Di sini saya akan bercerita tentang Jakarta dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu di sebuah desa tinggal seorang nenek tua yang bernama Korana. Dia tinggal sebatang kara karena suaminya telah lama meninggal. Dia pun mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Jakarta. Jakarta tumbuh menjadi pemuda tampan yang senang berburu dan suka banyak gadis di desa. Suatu hari, Goranda menanyakan kepada Jakarta apa dia akan menuju. Jakarta sampai Goranda wafat, Jakarta saja Jakarta pun
Dan Nawang pun memutuskan kembali ke Kayangan dan akan kembali sesekali untuk menunggu Nawang dan tidak dengan Jaka Tarub. Saat Nawang akan pergi ke Kayangan, Jaka Tarub pun memohon kepada Nawang. Istriku, maafkanlah aku, maafkanlah kesalahanku. Kasihanilah kamu, jangan tinggalkan aku dan Nawangsi. Tidak, aku sungguh kecewa padamu. Ternyata kaulah yang telah mengambil selendangku. Kali ini aku tak dapat memaafkanmu. Jaka Tarub hanya bisa melihat kepergian Nawang sambil menggendong Nawangsi. Dia sadar bahwa kesalahannya tak termaafkan. Nah, teman-teman, selesai ceritanya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu bersikap jujur dan tidak boleh berbohong. Dan kita harus bisa menjaga kepercayaan dari orang lain. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Fadilah dari kelas 9G akan bercerita tentang Timun Mas. Timun Mas, Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Sri. Sejak ditinggal oleh suaminya, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesaktian, ia pun sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Ia berharap keajaiban itu terjadi padanya dengan selalu berdoa siang dan malam pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada suatu malam, dalam mimpinya, Mbok Sri ini didatangi oleh sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan. Saat terbangun di pagi hari, dengan penuh harapan, ia bergegas menuju hutan. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar di hutan. Namun, ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya milik seseorang bayi, tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Di tengah kebingungannya, ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ini siapa? Demikian suara tawa raksasa itu. Mbok Sri pun terkejut. Dia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Mbok Sri ini memohon dengan ketakutan. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuan raksasa, jawab Mbok Sri ini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan menjadikan santakanku. Ujar raksasa itu. Setelah itu, raksasa pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman biji itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah yang hanya berbuah satu. Semakin hari, buah timun semakin besar, berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Sri ini memetiknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Sri ini mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Perempuan parubaya itu tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik dan cerdas. Suatu malam, Mbok Sri ini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa dan berkabar seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun
Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih. Timun Mas memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya. Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih? Tanya Timun Mas. Sebenarnya, Bos Rini tidak ingin menceritakannya. Namun, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakan selama ini. Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu. Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu. Jawab Bos Rini. Belum selesai ibunya berbicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. Apa maksud ibu? Tanya Timun Mas. Bos Rini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya bahwa semalam sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu, kata Timun Mas. Bos Rini mencari cara. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Bos Rini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Pinta raksasa itu. Maaf Tuan raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Bujuk Bos Rini yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak ibu kepadaku, kata raksasa itu. Setelah Bos Rini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Bos Rini kembali mencari cara. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Bos Rini pun pergi menemui pertapa tersebut dan pulang membawa 4 bungkus. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk disebar ketika raksasa mengejar Timun Mas. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Bos Rini. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanmu, ancam raksasa itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Bos Rini membisik Timun Mas. Baik Bu, jawab Timun Mas. Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pertama yang berisi biji timun. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun yang menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rumpunan pohon bambu yang sangat tinggi dan runcing. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas pun membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Bos Rini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Bos Rini dan Timun Mas hidup berbahagia. Sekian dari saya.